Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya baru menjelaskan lagi ya. Kalau misalnya ada yang kurang paham. Jadi gini, ini kan udah tampilan awal si aplikasinya di HP kalian kan. Tapi ini dipindahkan, diduplikat di laptop. Nah, setelah kalian ganti ini jarak lintasan ya misalkan 100 cm tadi kan saya suruh. Nah, ini kan dapatnya kecepatan velocity di sini kecepatan berarti. Nah, kalau misalkan kalian gerakan, misalkan jangan lupa di sini playnya ya. Di play dulu. Kalian play. Nah, nanti kalian gerakan, jangan lupa setelah kalian gerakan itu HP-nya misalkan di dalam itu langsung di eh, matikan gini ya. Kalau udah sampai jarak 100 nanti. Nah, di sini kalian lihat jarak rata-ratanya berapa. Ambil paling ini kan rata-ratanya di titik ini berarti 4. Berarti kan 4 gitu kan ya. Rata-ratanya ada di 4. Ambil aja sebarang titik yang paling banyak berarti 4 misalkan atau sini 2 gitu ya. Nah, di sini buat apa sih kecepatan itu? Nah, kan di sini kamu disuruh masukin kecepatan ya. Di sini nih dimasukin kecepatan. Nah, kecepatan. Nah, kecepatan itu buat apa sih, Pak? Kecepatan itu buat membandingkan dengan teori. Kan kemarin itu kan momen inersia kan rumusnya ini ya. Anggap aja rumusnya ini. Rumusnya ini setengah mr kuadrat rumus secara global. Jadi tergantung dari si bendanya. Kalau misalkan bendanya kamu pakai yang ini, pakai yang tadi ya lakban, lakban kamu masukin HP, jadinya apa? Bukan silinder berongga dong. Jadinya silinder pejal. Nah, silinder pejal itu maksudnya gimana? Dalamnya itu ada isinya, nggak kopong kayak gitu. Kalau misalkan kaleng kongguan, kamu kan masukin HP juga kan. Nah, masukin HP di situ dikasih sekat-sekat aja lah kertas-kertas kayak gitu. Biar apa? Biar HP kamu nggak gutrak-gutrak gitu kan. Nah, kemudian masukin pakai apa rumus apa? Pakai rumus ini nih, silinder pejal gitu ya. Nah, setelah itu ini kan silinder pejal setengah mr kuadrat. Masanya kan beda-beda ya, si lakban beda yang udah kamu masukin HP, terus si kaleng kongguan beda, kaleng monde misalkan beda juga, gitu kan ya. Masanya beda-beda, jari-jarinya juga beda-beda. Nah, jadi gimana? Teorinya kan setengah mr kuadrat. Semakin besar masanya, semakin besar momen inersianya. Kalau momen inersianya besar, berarti apa? Kelembamannya besar. Kalau kelembamannya besar, berarti susah untuk digerakkan. Kalau susah untuk digerakkan berarti apa? Kecepatannya semakin kecil. Berarti kalau massa dan jari-jarinya besar, maka momen inersianya besar. Maka kecepatannya kecil. Teorinya seperti itu. Jadi kalian untuk membuktikan teori. Bener nggak sih Pak? Kalau misalkan si massa momen inersianya besar, dia itu susah untuk digerakkan gitu. Dengan gaya yang sama. Tadi ya dengan catatan gaya yang sama. Anggap aja misalkan teman kamu dengan kamu pelan-pelan aja disentuh aja ditoel aja gitu kan. Nggak apa-apa kayak gitu. Oke? Terus estimasi masanya kamu anggap aja lah masanya berapa gitu kan ya. Kalau misalnya nggak ada ininya nggak ada eh, neraca atau nggak ada timbangan ya. Tapi kalau mistar kan ada pasti ya. Mistar kamu pasti punya. Di sini R-nya pasti dapat dari mistar itu. Kemudian kalau dari masukin ke rumus seperti ini. Berarti kalian pakai setengah mr kuadrat. Terus kaleng monde juga berarti pakai setengah mr kuadrat. Ini nggak usah R1, R2 ya. Jadi dipakainya R-nya itu adalah jari-jari. Jari-jarinya dibagi aja ini diameter luar kan dapat segini. Berarti tinggal dibagi 2. Dapatlah jari-jarinya. Pakai diameter luar ya karena pejal. Kayak gitu. Kalian membandingkan di sini dibahas nih. Sesuai nggak dengan teori kayak gitu. Kalau misalkan momen inersianya besar, susah untuk digerakkan. Bener nggak sih kayak gitu? Kayak gitu. Ini buat kesimpulannya. Nah, di sini kan tadi saya kasih soal ya. Saya kasih soal buat eh, latihan kalian yang titik berat itu. Di sini jadikan lampiran. 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 Nah, lampirannya berarti apa? Misalkan di sini masukin tugasnya ini kan Budi, Bayu, Banu, Bani kan. Ini misalkan masukin. Ini tugasnya si Budi.
Di sini kasih namanya nih di fotonya Budi gitu kan. Terus di sini lagi. Terus Bayu masukin lagi. Tugas yang soal di PPT itu Bayu. Nah, sini masukin Bayu. Gitu kan. Terus tugasnya lagi. Jadi di satu file ini, itu ada kalau misalnya 5 kelompok, satu kelompok 5 orang berarti ada 4 lampiran, 4 foto di sini, gitu ya. Jadi cukup satu orang yang mengumpulkan ke eh, Google Classroom, misalkan ketua kelompoknya, kayak gitu. Kalau misalkan ada yang nggak kerja, bilang ke saya laporan, nggak apa-apa, jangan takut, bilang ke saya laporan, oke? Nggak pak, ini nggak kerjain, kenapa gitu? Pas misalkan dia ada alasan, kayak tadi misalkan, pak, HP saya nggak support gyroscape-nya, jadi nggak bisa di rollnya gitu. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting dia turut andil, cari dasar teori. Kalau misalkan pun dia cuman buat foto-fotoin doang, dokumentasi gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting dia turut andil gitu. Saya hargain dia. Yang penting dia mau capek gitu ya. Maksudnya orang yang nggak kontribusi sama sekali baru laporin ke saya, oke? Mungkin itu aja. Kalau misalnya ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di grup, oke? Maaf kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.